Ratu Sima ini kurang lebih pada abad ketiga. Ratu Sima itu wilayahnya di daerah Jepara sana. Nah, akhir-akhir ini ada yang mengklaim katanya Ratu Sima ini adalah pemimpin dari agama Arab. Kenapa? Karena Ratu Sima ini menerapkan hukum potong tangan. Bahkan anaknya sendiri. Kayak waktu itu anaknya itu dalam perjalanannya dia melihat ada pundi-pundi uang emas. Diambil, maksudnya diamankan. Kalau nanti si pemiliknya mencari, itu pun sudah dianggap salah. Akhirnya potong tangan. Karena dia memakai hukum potong tangan ini oleh orang agamis dari Arab tadi, diklaim kalau Ratu Sima ini adalah beragama seperti agama mereka. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini sedang ramai menjelang Pilpres dan Pileg Pemilu tahun 2004. Ini tentunya semua akan memilih calon pemimpin kita, mulai dari Pileg tingkat 2 kota dan kabupaten, ataupun Pileg tingkat 1 yaitu provinsi, maupun Pileg DPR RI, dan puncaknya adalah pilihan presiden. Ini masyarakat kita sedang digodok emosinya, waktunya ya, untuk persiapan pemilu tahun 2004. Nah, kita akan bincang-bincang ya, supaya bangsa ini untuk bisa menemukan pemimpin yang baik. Karena itu tema kita adalah pilihlah pemimpin yang Jawa. Ya, tema kita adalah pilihlah pemimpin yang Jawa. Mudah-mudahan nantinya bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Nah, ini Mas Hadi atau Mas Anton duluan nih yang mau tanya nih, tema kita pilihlah pemimpin yang Jawa. Ya, coba Mas Anton dulu, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Anton. Menjelang Pilpres Ya, kita wajib memilih yang menjadi tolok ukur ya. Ya. Bagi seorang pemimpin, bagi kita lah, tolak ukurnya itu yang bagaimana. Ya. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Mas Anton. Ini Mas Hadi, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Yang ingin saya tanyakan, pemimpin Indonesia ini kan mulai zaman dulu kan orang Jawa. Ya. Apakah boleh selain orang Jawa itu memimpin Indonesia? Ya. Ya. Kan kadang orang lain suku Jawa itu gini, oh, aku orang Batak, wah, apa bisa memimpin Indonesia kan gitu. Ya. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih Mas Hadi. Ya. Ya. Nah, bagaimana kita mencari dan memilih pemimpin yang baik? Ya. Karena itu arahan kita ya, rakyat Indonesia, kita semua harus mencari dan memilih pemimpin yang Jawa.
Tetapi pemimpin yang Jawa ini tentulah bukan cuman sekedar suku Jawa. Berkali-kali kita sampaikan dalam video-video kita terdahulu bahwasanya Jawa, makna Jawa ini bukan sukuisme, bukan teritorial, tapi Jawa itu adalah value, sebuah nilai, sebuah perilaku, sebuah karakteristik yang merupakan jati diri kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang pemimpin Indonesia, sebagai contoh punya presiden, selama ini presiden kita ini rata-rata memang suku Jawa. Bahkan kita pernah punya presiden yang bukan suku Jawa, itu pun cuma sebentar. Yang baru saja itu adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie ini kan bukan suku Jawa, tapi waktu itu yang anehnya ya, barangkali karena untuk semacam legitimasi ya, Presiden Habibie waktu itu mengatakan kalau dia ini keturunan Jawa dari Purworejo. Sampai waktu itu ada enggak tahu kuburan siapa di Purworejo itu dianggap merupakan leluhurnya Pak Habibie. Nampaknya ini mencari legitimate. Karena memang selama ini presiden kita selalu orang suku Jawa. Selain Pak Habibie, kita juga pernah punya pemimpin yang presiden yang bukan suku Jawa, yaitu Presiden Republik Indonesia Darurat di Bukit Tinggi. Kita pernah memiliki misalnya pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Itu pun juga sebentar. Akhirnya kan tergiring mindset masyarakat kita. Pokoknya presiden Indonesia itu harus orang suku Jawa gitu. Akhirnya tergiring mindset seperti itu, padahal seharusnya ketika kita bicara kesepakatan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya kita tidak lagi bicara tentang fanatisme sukuisme. Dalam ajaran Jawa sendiri memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita harus mencari dan memilih pemimpin yang benar. Itu adalah pemimpin yang Jawa, tetapi bukan harus suku Jawa. Karena seringkali bahkan banyak sekali orang-orang yang suku Jawa kadang-kadang malah tidak Jawa gitu. Tetapi seringkali kita mendengarkan kata-kata, oh wong Cina ki kok Jawa apa? Oh wong Batak ki kok Jawa? Oh wong Madura iku Jawa, ilang durane dadi Jawa. Ini menandakan bahasanya makna esensi Jawa ini bukan sukuisme, tapi value, nilai. Ya. Itu makna Jawa. Sehingga ini bentar lagi mau ada Pilpres dan Pileg. Ayolah kita semua dengan hati nurani yang jernih, kita cari dan kita pilih pemimpin yang Jawa. Pemimpin yang Jawa. Jadi kita memilih pemimpin yang Jawa bukan karena soal uangnya. Walaupun salah satu indikator Jawa itu adalah loman, seneng dono weweh gitu loh.
Tetapi kalau orang itu dono wewehnya itu menjelang duwe gawe ya, pilihan ya itu kan ya yang harus kita curigai. Ini berarti bukan karakter Jawa yang bener, yang loman, yang dono weweh, tapi dia memberikan sesuatu itu karena ada yang diinginkan gitu, ono pamrih. Padahal di sisi lain memang salah satu indikator Jawa adalah loman, seneng dono weweh. Tetapi kita dalam indikator Jawa yang lain juga adanya apa? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Lah kalau orang itu loman dono weweh tapi punya pamrih ya berarti ya enggak Jawa gitu. Itu ciri khas Jawa. Seorang pemimpin yang Jawa tidaklah mati ya dalam perilakunya ketika dipangku oleh situasi dan kondisi. Karena berkali-kali kita sampaikan bahwasanya makna Jawa itu adalah tan kenoing pati, tidak pernah mati dipangku oleh kahanan. Ini kan yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan, yang harus kita sadari. Banyak seringkali saya sampaikan jadi contoh ya. Banyak orang yang mati dipangku oleh jabatan. Sebelum jadi kades dia loman, seneng dono weweh, familiar, ya akrab baik dengan sesama, dengan tetangga. Akhirnya dia seneng menolong ya. Tapi setelah dia dipilih menjadi kades, dia tidak lagi familiar, kalau nggak disopo nggak mau nyapa, dia tidak lagi loman, seneng dono weweh, dia menjadi keras, menjadi sombong, menjadi arogan, berarti dipangku mati. Nah, karena itu kalau kita lihat dari beberapa calon presiden kita, ini kita saya kira sudah bisa menilai siapa yang berkarakter Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Dia tidak emosional, dia tidak arogansi, gitu. Ya. Nah, kalau seorang pemimpin, calon presiden, dia arogansi, dia emosional, kan sangat berbahaya. Dia emosional, suka marah-marah. Ini juga harus kita waspadai gitu. Karena itu carilah dan pilihlah pemimpin yang Jawa, tetapi bukan sekedar suku Jawa. Jawa itu loman, seneng weweh, seneng dono weweh. Jawa itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jawa itu suka menolong orang lain. Jawa itu selalu hidup, urip iku urup dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tidak mudah putus asa. Urip iku urup, terus bergerak, terus berjuang. Apalagi jelang saat ini zaman-zaman milenial. Kalau tidak urip iku urup ya nanti bangsa kita akan mengalami kemunduran. Apa yang sudah menjadi capaian-capaian Presiden Joko Widodo ini akan menjadi kemunduran kalau kita tidak mampu memilih pemimpin yang Jawa, tetapi bukan sekedar suku Jawa. Dan kalau bisa juga berciri khas Jawa. Dia berkarakter Jawa, tetapi juga berciri khas Jawa. Nah, ini yang yang saat ini masih siapa kira-kira gitu, karena saat ini calon presiden sedang mencuat 3 yang berkarakter Jawa. Coba renungkan siapa. Tapi kalau yang berindikator Jawa ini bisa dilihat gitu, nampaknya sulit juga kita memilih pemimpin yang Jawa. Kita harus tahu bagaimana karakter mereka yang Jawa. Setelah itu juga dengan indikator yang Jawa, bukan sekedar suku Jawa.
Jangan sampai kita saat ini secara psikologi, ideologi dijajah bangsa lain, dijajah Arab. Nanti secara fisik kita juga dijajah kan, kita menjadi double kita dijajah. Ada yang ditanyakan ini, Mas Adi, Mas Anton? Yeah. Ini ada istilah politik identitas. Yeah. Itu gimana penjelasannya, Romo? Terima kasih. Jadi Mas Adi ditanyakan? Ya. Memang di negara yang berdasarkan Pancasila, bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya memang dilarang untuk melakukan politik identitas karena itu menjadi pemecah belah bangsa. Kemarin memang ada politik identitas di Pilkada DKI. Akhirnya kan bangsa ini kan terpecah waktu itu. Mereka menggiring politik identitas Muslim non Muslim. Ini kan politik identitas. Padahal jelas negara kita ini negara Pancasila, bukan negara agama. Tapi ada yang menggiring politik identitas. Ini berbahaya, ini melakukan perpecahan. Bisa-bisa Indonesia benar-benar terhapus dari peta dunia karena pecah. Sehingga kita salut, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Jokowi ketika pilihan kedua, Pilpres kedua, beliaunya mengambil Pak Kiai Ma'ruf Amin ini karena waktu itu bangsa kita benar-benar diambang kehancuran, diambang perpecahan. Adanya politik identitas tadi gitu. Ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama. Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus pada politik identitas, terutama identitas agama. Toh agama yang ada semua adalah agama Dayoh, agama tamu, yang cenderung menindas kita gitu. Sehingga kita tidak lagi bisa merdeka jiwa raga kita. Karena itu pilihlah, carilah pemimpin yang Jawa tetapi bukan sekedar suku Jawa. Sehingga itu pernah kita lakukan ya dalam Pilkada Bupati Malang. Walaupun waktu itu ada calon bupati yang dari Madura, asli Madura, itu yang kita dukung malahan. Karena saya melihat ada karakter Jawa di situ pada beliaunya. Karena ketika bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita tidak lagi bicara sukuisme. Walaupun orang Madura kalau memang dia kapabel ya nggak ada masalah. Dia menjadi pemimpin atau menjadi Bupati Malang. Sehingga kalau kita lihat sebagai contoh mamanya di Sumatera Utara, berapa kali gubernurnya itu malah orang Jawa, orang suku Jawa malah. Termasuk Kalimantan, ya, Kalimantan Utara, ya. Itu gubernurnya itu pernah orang suku Jawa. Gubernur NTB itu orang Madura yang pertama waktu Malang. Itulah kesepakatan kita Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya ketika kita memilih pemimpin, entah itu pemimpin daerah, entah itu pemimpin nasional. Tentunya kita janganlah lagi bicara sukuisme. Ini kan termasuk politik identitas. Jangan bicara sukuisme, jangan bicara tentang agama ya. Untuk memilih pemimpin daerah maupun pemimpin nasional. Tapi pilihlah, carilah pemimpin yang Jawa, tetapi bukan suku Jawa. Pilihlah, carilah pemimpin yang berkarakter dan berjiwa Jawa. Bukan sekedar suku Jawa. Ini yang harus dipahami. Ini Mas Adi yang tanyakan? Saya tanyakan, apakah boleh pemimpin Indonesia itu perempuan? Boleh. Boleh. Terus? Nah, kan dulu pernah dengar kalau itu harus laki-laki gitu. Nah itu apakah kan dulu pernah seperti Ibu Megawati kan cuma sebentar. Nah, gitu. Apakah ada itu dari unsur
apa ya, politik atau memang dari silsilah kerajaannya dulu-dulu gitu atau gimana? Ya, terima kasih Mas Hadi. Jadi dalam sejarah bangsa Nusantara kita pernah berkali-kali memiliki pemimpin perempuan. Kemarin ketika Bu Megawati mau naik, ya nggak jadi. Ini kan yang menentang oleh kaum agamis. Ya. Kaum agamis yang menentang Bu Megawati menjadi presiden. Karena menurut mereka di agamanya melarang wanita itu menjadi pemimpin. Di agamanya melarang seperti itu, dilarang mereka memilih wanita menjadi pemimpin. Tapi mereka lupa, ini kan bukan pemimpin agama, ini pemimpin negara. Kok mereka berpikirnya skop kecil agamanya sendak saja. Mereka menggiring isu, menggiring mindset, ya. Sebab karena di dalam agamanya dilarang memilih pemimpin wanita, dilarang wanita menjadi pemimpin di dalam agamanya. Sehingga akhirnya waktu itu pemenang pemilu itu PDI Perjuangan, seharusnya Bu Megawati jadi presiden. Tapi ada ulah tertentu oleh orang tertentu, ya. Mereka membentuk misalnya koalisi poros tengah waktu itu. Akhirnya Bu Megawati tersingkir, tidak jadi pemimpin. Nah, akhirnya yang jadi pemimpin kan Gus Dur waktu itu. Tapi akhirnya kan hukum alam yang bicara. Siapa menanam akan menuai. Ngunduh wae pakarti. Akhirnya orang yang berulah ini kan akhirnya kan menjadi apa isinya seperti tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat, di mana-mana tidak dihormati. Padahal awalnya dia merupakan seperti dieluk-elukkan sebagai pemimpin reformasi. Akhirnya kok kalau saya seperti apa ya, kalau istilahnya Gus Dur itu kan gelandangan politik gitu. Sementara kalau sejarah bangsa kita, sejarah bangsa Nusantara, kita berkali-kali loh memiliki pemimpin wanita. Contoh Ratu Sima. Ratu Sima ini kurang lebih pada abad ketiga. Ratu Sima itu wilayahnya di daerah Jepara sana. Nah, akhir-akhir ini ada yang mengklaim katanya Ratu Sima ini adalah pemimpin dari agama Arab. Kenapa? Karena Ratu Sima ini menerapkan hukum potong tangan. Bahkan anaknya sendiri. Kayak waktu itu anaknya itu dalam perjalanannya dia melihat ada pundi-pundi uang emas. Diambil, maksudnya diamankan. Kalau nanti si pemiliknya mencari, itu pun sudah dianggap salah. Akhirnya potong tangan. Karena dia memakai hukum potong tangan ini oleh orang agamis dari Arab tadi, diklaim kalau Ratu Sima ini adalah beragama seperti agama mereka. Padahal di sisi lain agama mereka tidak mengenal pemimpin perempuan. Ini kan terjadi kemunafikan toh. Agama mereka tidak mengenal pemimpin perempuan. Bahkan mereka haramkan memilih wanita menjadi pemimpin. Kok ini ada seorang pemimpin yang punya prestasi diklaim katanya beragama seperti agama mereka. Di sisi lain Ratu Sima itu kan pada masa abad ketiga gitu loh. Sementara agama tersebut baru muncul abad ke-7. Agamanya aja belum lahir, belum ada, sudah diklaim katanya. Ini itu Ratu Sima. Setelah itu ada yang lain, ratu yang hebat-hebat ya. Kita bangsa Nusantara mengenal ratu perempuan berkali-kali. Yang paling hebat itu adalah Tribuana Tunggadewi, Raja Majapahit yang luar biasa. Jadi ketika di kerajaan Majapahit itu sepeninggalnya Raja Raden Wijaya, ya, ini yang menjadi raja itu kan Jayanegara. Jayanegara akhirnya kan terbunuh oleh Ratanca. Akhirnya waktu itu sang
prajurit Bayangkara ya. Waktu itu belum Mahapatih ya, Gajah Mada itu merupakan prajurit Bayangkara. Ini datang ke Daha. Mereka Gajah Mada itu meminta kepada Ratu Gayatri untuk menjadi Raja Majapahit, menggantikan Jayanegara, karena Ratu Gayatri ini adalah salah satu istri dari Raden Wijaya. Akhirnya Ratu Gayatri itu menjadi Raja Majapahit yang ketiga. Nah, setelah Ratu Gayatri menjadi raja di Majapahit ya, di pusat kerajaan yang awalnya kan menjadi raja di Daha, sehingga Candi Gayatri kan tidak ada di Tulungagung ya, karena memang dulunya awalnya Ratu Gayatri ini raja di Daha. Daha itu ya wilayah Kediri, Tulungagung ya. Akhirnya diangkat menjadi Raja Majapahit. Hebat kepemimpinannya Ratu Gayatri. Setelah itu yang meneruskan adalah putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi, raja perempuan lagi. Setelah itu turun ke Hayam Wuruk. Selang beberapa tahun berikutnya muncul ratu perempuan lagi, yaitu Ratu Suhita, juga mampu memimpin Majapahit yang luar biasa. Jadi bangsa Nusantara berkali-kali mengenal pemimpin wanita, sehingga waktu itu Ibu Megawati ya tidak ada masalah bagi kita untuk jadi presiden. Tapi kan orang-orang agamis tertentu ini yang menghalang-halangi. Mereka menggiring mindset haram hukumnya memilih menjadikan wanita menjadi pemimpin katanya. Ini kan termasuk politik identitas yang tadi ditanyakan Mas Anton tadi. Setiap ada permainan politik identitas selalu berakhir hancur. Pilkada DKI dimunculkan politik identitas juga hancur walaupun mereka menang. Terjadi kerusakan. Setelah itu ketika ada politik identitas ya, karena menentang pemimpin wanita, juga akhirnya juga terpuruk lagi, hancur juga. Karena itu para pemirsa yang saya hormati, mari kita renungkan demi kebaikan bangsa kita, demi kebaikan negara kita, demi kebaikan anak cucu kita. Carilah, pilihlah pemimpin yang Jawa, pemimpin yang berjiwa Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Renungkan siapa dari calon-calon pemimpin tadi yang benar-benar berjiwa Jawa, berkarakter Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Kita sudah diberi contoh yang baik, yaitu Presiden Joko Widodo. Bahkan di mana di daerah-daerah yang waktu Pilpres dia kalah, dia bangun. Ya, seperti NTB, Sumatera Barat, ini kan Aceh, itu pada waktu Pilpres kan Jokowi kalah di situ. Tapi Presiden Jokowi malah membangun di daerah-daerah yang dulu pada waktu Pilpres dia kalah. Ini kan dia dipangku jadi presiden nggak mati berarti. Sehingga beberapa tokoh itu jadi malu sendiri. Kayak tokoh TGB, Tuan Guru Bajang ya, mantan gubernur NTB. Malu gitu loh. Dulu rakyat NTB kalah kok, tidak memilih Jokowi kok. Jokowi kalah di NTB. Tapi Jokowi membangun luar biasa NTB gitu. Akhirnya kan Tuan Guru Bajang ini sebagai mantan bupati, mantan gubernur NTB dan merupakan tokoh masyarakat sana kan merasakan menyampaikan rasa malu. Termasuk yang ada di Sumatera Barat, di Aceh. Inilah karakter Jawa, dipangku ora mati. Kalau seandainya Pak Jokowi tidak melakukan itu, berarti Pak Jokowi dipangku jabatan presiden mati. Saya menjadi teringat ketika pada masa pemerintahan Orde Baru, Pak Harto.
Di daerah-daerah yang pada waktu itu Partai Golkar kalah, itu ditelantarkan. Ini kan berarti tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak berkonsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tidak berkonsep persatuan Indonesia. Ya secara nggak langsung kan melanggar Pancasila juga. Nih, ada lagi yang ditanyakan ini, Mas Anton, Mas Hadi. Nah, Mas Anton, silakan. Misalnya kita kembali kepada sistem kerajaan, apakah ada pemilihan? Itu aja, Rom. Terima kasih, Mas Anton. Kalau konsep demokrasi leluhur kita, ya, kalau saya pelajari, konsep demokrasi leluhur kita itu kan demokrasi manunggaling kawula Gusti. Demokrasi manunggaling kawula Gusti, sehingga manunggale kawula mencari Gusti. Bagaimana proses sang kawula itu mencari Gusti untuk manunggal? Ketika sang rakyat, sang kawula itu berproses mencari Gustinya, mencari pemimpinnya, ini yang benar. Sehingga dalam bahasan kita ini adalah carilah, pilihlah pemimpin yang Jawa, yang berkarakter Jawa, yang berjiwa Jawa, dan bukan sekedar suku Jawa. Tetapi karena ada politik dunia, para kapitalisme negara-negara barat ini menyusupkan, mempengaruhi salah satu tokoh kita. Akhirnya bangsa ini saat ini berkonsep demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Terbalik malahan. Konsep demokrasi manunggaling Gusti Kawula, sehingga seseorang yang merasa dirinya itu pantas menjadi Gusti, ya, dia mencari kawula. Dengan cara apa? Money politik, dengan sembako dan sebagainya. Inilah akhirnya menjadi kerusakan bangsa kita, kerusakan negara kita. Yang seharusnya kita terapkan demokrasi manunggaling kawula Gusti, ya. Kawula yang mencari Gusti, tetapi saat ini terbalik menjadi manunggaling Gusti kawula. Orang-orang yang merasa dirinya itu pantas menjadi Gusti, menjadi pemimpin, padahal belum tentu pantas loh, belum tentu kapabel loh. Tapi dirinya merasa pantas gitu loh. Akhirnya dia mencari kawula dengan cara apa? Bagi-bagi duit, ya, money politik, ya. Terus bagi-bagi sembako. Ini kan mencari kawula supaya kawula tadi milih dia. Padahal seharusnya itu adalah manunggaling kawula Gusti, ora ana jamae tali goleki sada. Orang Jawa bilang gitu, ora ana jamae tali goleki sada. Sing bener piye? Sada goleki tali. Sehingga kita kalau ingin membuat sapu, ini kan kita cari dulu lidinya loh. Lidi terkumpul baru kita cari tali. Kita nggak mungkin cari tali dulu baru cari lidi, karena lah untuk apa tali kalau nggak ada lidinya? Untuk apa seorang mengaku pemimpin kalau dia tidak ada rakyat yang dipimpin? Itu sudah konsep leluhur kita seperti itu. Bagaimana sebagai contoh pendirian Majapahit? Waktu itu sang Raden Wijaya ini setelah pulang dari ekspedisi Pamalayu, dia kebingungan karena kerajaan Singasari dikuasai oleh Prabu Jayatkatwang. Akhirnya lewat perantara Adipati Madura Wiraraja, akhirnya dipertemukan dengan Jayatkatwang, terus diberi hadiah hutan tarik. Kawula yang mencari Raden Wijaya, akhirnya hutan tarik yang awalnya hutan belantara dibangun, terus akhirnya banyak rakyat yang datang, akhirnya menjadi sebuah peradaban. Akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar. Nah, ini konsep demokrasinya adalah demokrasi manunggaling kawula Gusti. Di sisi lain, bagaimana leluhur kita dulu mempersiapkan sang calon-calon pemimpin. Karena itulah biasanya, ya,
leluhur kita mewariskan ilmu, namanya ilmu asmaragama. Jadi untuk memunculkan sang calon-calon pemimpin itu sudah terkonsep, sudah terencana, bahkan sejak awal seorang pasangan suami istri melakukan hubungan seks. Itulah ilmu asmaragama yang endingnya untuk keturunan yang baik, bukan sekedar untuk kepuasan biologis semata. Ya, ada yang tanya lagi? Oh, Mas Dadi? Ini yang saya tanyakan, kan di Jawa itu ada kasta. Iya. Nah, apakah menjadi pemimpin itu harus kastanya yang kasta yang paling tinggi? Iya. Kan ada seperti kasta petani, kasta pedagang kan ada. Apakah harus kasta yang tinggi? Gitu aja. Iya, terima kasih Mas Hadi. Sebenarnya pengertian kasta itu ini adalah budaya India. Kalau di dalam ajaran Jawa itu sebenarnya tidak mengenal kasta. Ya, tetapi yang dikenal adalah catur warna. Catur warna itu adalah pemilahan dari sisi pekerjaan. Ya, sehingga saat ini masih berlaku di Bali. Ya. Jadi, tetapi tentang sebuah kehormatan itu tetap akan ditentukan oleh perilakunya, bukan soal kastanya atau catur warnanya gitu loh. Sehingga ketika seseorang ya walaupun dengan berkasta keturunan kasta Brahmana atau kesatria, tapi kalau perilakunya itu tidak layak dihormati ya tidak akan dihormati. Dengan catur warna ada Brahmana, kesatria, Waisya dan Sudra. Ini dan pemimpin bisa muncul dari mana saja, dari kasta mana saja, untuk menjadi berjiwa kesatria. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Udah, Mas Hadi, Mas Anton, udah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Carilah, pilihlah pemimpin yang Jawa, pemimpin yang berkarakter Jawa, pemimpin yang berjiwa Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Jawa itu selalu hidup. Jawa itu urip iku urup tan kena ing pati. Walaupun dalam kondisi bagaimanapun dan apapun. Selalu hidup. Selalu urip iku urup. Selalu loman, seneng dono weweh dengan ketulusan, bukan dono weweh karena ada pamrih. Karena pemimpin yang Jawa selalu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Selalu merakyat, selalu humanisme. Spiritualnya tinggi. Itulah pemimpin yang Jawa. Spiritualnya tinggi, bukan agamis. Karena bangsa kita, negara kita tidak mengenal agamis. Spiritualnya tinggi. Yang humanisme. Yang selalu guyub rukun, gotong royong. Sepi yang pamrih rame yang gawe. Loman seneng dono weweh. Selalu cinta pada rakyatnya dan selalu berbuat berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa pilih kasih. Tidak bicara apa sukunya, apa agamanya, karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita negara Pancasila, bukan negara agama. Menjelang pemilu tahun 2024, Pilpres dan Pileg, ayo kita cari dan kita pilih pemimpin kita yang Jawa, yang berkarakter Jawa, berjiwa Jawa, dan bukan sekedar suku Jawa, dan berjati diri Jawa. Demikian para pemirsa yang saya hormati, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.